Coba peka sedikit. Gimana mungkin aku percaya, Pak? Bapak masak telur aja kayak gitu. Itu baru jam 12 malam itu matang. Mau ditambahi, mau tak tambahi untuk bikin nasi kotak. Siap semua, tapi model kerjanya kayak gitu. Paham nggak? Bener, saya nggak main-main. Nggak ada yang susah buat saya pindah ke Papua. Ibu tuh sangat sayang sama Papua tuh. Ya, beliau tuh punya track record sangat baik dengan Papua. Silakan tanya ke tokoh-tokoh Papua. Bagaimana seorang Bu Risma itu sudah jadi mamanya Papua gitu loh. Nah, Ibu Risma itu tentu ada trait, ada bawaan sikap yang selalu ingin frontal. Tadi pagi kami dialog ya dengan Ibu Menteri dan Ibu tidak berpikir begitu. Saya terus terang nggak peduli apa yang diomongin orang ya, karena Tapi kita juga mesti bedakan marah karena ada kebijakan yang dilanggar. bagi saya yang paling penting adalah saya bisa warga saya bisa merasakan nyaman untuk selama saya memimpin. Saya nggak peduli cara saya seperti apa dan orang ngomongin apa, biarin gitu. Yang tadi saya sampaikan, ini bagian dari motivasi. Ya? Motivasi seorang kan dengan style yang berbeda-beda. Tri Risma hari ini, atau yang akrab disapa Bu Risma ini, tak pernah mati gaya. Ia selalu menjadi sorotan dimanapun ia melangkah dan berbicara. Kasihan sekali Bu Risma, Menteri Sosial yang didapuk langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengurusi Kementerian Sosial. Usai Bu Risma tidak menjabat lagi sebagai Wali Kota Surabaya, dan sosok yang potensial ini memang cocok untuk mengurusi Kementerian Sosial usai Juliari Batubara tersandung kasus korupsi yang tidak saja mencoreng wajah PDI Perjuangan juga Pak Jokowi sendiri tentunya. Gebrakan demi gebrakan dilakukan oleh Bu Risma untuk mendongkrak kinerja kementerian yang dia pimpin dengan baik. Sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Bu Risma yang jika dituliskan di sini tidak akan ada habis-habisnya. Hati Bu Risma ibarat mutiara putih yang fokusnya untuk mengurusi warga kurang mampu. Sebisanya beliau melakukan pendekatan yang humanis semenjak jadi wali kota Surabaya 2 periode hingga jadi Menteri Sosial. Bu Risma selalu ingin menularkan jiwa penolongnya tanpa melihat embel-embel lain. Jiwa membantu, jiwa memperbaiki, dan jiwa merangkul adalah sifat beliau yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Itulah yang terlihat ketika Bu Risma meninjau program kelangsungan dukungan dapur umum Kemensos yang tersebar di beberapa wilayah. Dapur umum ini tujuannya untuk memberikan dukungan dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam kaitannya dengan tugas Kemensos menyiapkan dukungan makanan siap saji dan telur untuk kebutuhan nutrisi selama kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Salah satu dapur umum Kemensos yang mendapat sorotan adalah dapur umum Kemensos yang ada di Balai Wiata Guna Bandung yang selama ini memasak telur matang. Mensos perlu memastikan sejauh mana kesiapan Balai Wiata Guna Bandung untuk meningkatkan layanan dengan menyiapkan makanan kotak atau siap saji. Dan yang terjadi apa? Ternyata para pegawai negeri sipil alias PNS yang jadi pimpinan dan staf di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra, Wiataguna, Kota Bandung, Jawa Barat, di mana instansi ini masih berada di bawah naungan Kementerian Sosial, masih punya kebiasaan lama yang jelek dan attitude yang buruk saat akan dikunjungi pejabat. Awal persoalan Bu Risma marah-marah kepada aparatur sipil negara ini yang viral di media sosial itu adalah ketika para pegawai termasuk pimpinan dan staf di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra yang apabila disingkat menjadi BRSPDNSN ini ternyata menyiapkan organ tunggal dan bersantai ria menunggu kedatangan Bu Risma. Pegawai BRS PDNSN ini rupanya masih bersikap priai dan bos sehingga tidak mau membantu dapur umum, namun malah berkaraoke ria dengan organ tunggal mereka. Mungkin sudah kebiasaan di instansi itu ya, setiap pejabat datang, mereka sambut dengan organ tunggal, nyanyi-nyanyi, joget-joget, bukan? Saya lansir dari berbagai media sebagai pelengkap informasi, kronologi awalnya adalah ketika Bu Risma hendak memantau kelangsungan dukungan dapur umum Kemensos di Balai Wiata Guna Kota Bandung, Jawa Barat tersebut. Bu Risma hendak memastikan sejauh mana kesiapan Balai Wiata Guna Bandung untuk menyiapkan makanan siap saji dan telur untuk kebutuhan nutrisi selama kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat.
Lucunya saat Bu Menteri sidak dapur umum, pemandangan yang terlihat justru mendapati pegawai BRS PDSN Wiataguna kalang kabut dan sibuk menyiapkan keyboard lengkap dengan pengeras suara aktif. Rupanya, kebiasaan jika pejabat atau penggede datang akan dihibur organ tunggal. Sehingga PNS di instansi Balai Wiata justru sibuk mengurusi organ tunggal, bukan dapur umum sebagaimana tugas mereka menyiapkan makanan bagi mereka penyandang disabilitas sensorik netra. Melihat PNS sibuk ngurusin organ tunggal, sontak Bu Risma murka. Kepala Balai Wiataguna Bandung Sudarsono pun menjadi sasaran amarahnya. Ini lagi Bapak, ngapain? Aku disiapin musik segala. Mau tak tendang apa? Emang aku kesenengan apa kesini? Cetus Bu Risma. Lagi Bapak. Ngapain aku disiapin? Bapak jangan. Kondisi kayak gini beratnya kok. Emangnya aku kesenangan apa kesini? Luapan emosional Bu Risma semakin menjadi tatkala meninjau kesiapan dapur umum. Selain kekurangan peralatan masak, Bu Risma geram lantaran dapur umum kekurangan personil. Di sisi lain banyak pegawai Balai Wiataguna yang masih berada di dalam kantor dan tidak ikut membantu operasional di dapur umum. Bu Risma pun akhirnya mengumpulkan para pegawai di lapangan. Tolong ya teman-teman, saat ini kondisinya dan situasinya tuh kritis. Ini Kementerian Sosial jangan memisah-misahkan diri. Ini malah tidak ada yang nongol, ujar Bu Risma dengan nada meninggi. Rakyat lagi susah sekarang, tenaga-tenaga kesehatan semua susah. Tapi semua teman-teman kayak priayi semua maunya duduk tempat dingin, gak mau susah-susah. Sindir Bu Risma dengan geramnya dan nada tinggi. Jadi jangan misah-misahkan. Kalau aku bikin di sini, itu artinya Kementerian Sosial, bukan di Janil Johnson, sehingga tidak ada yang nongol. Ini Kementerian Sosial. Tolonglah, rakyat susah sekarang ini. Ayolah, jangan terpeduli. Jangan jadi penyanyi semuanya. Bu Risma meminta kepada para pegawai balai untuk lebih peka dan membantu situasi di dapur umum. Ayolah kita peduli, jangan jadi kayak priayi. Semua polisi ada di jalan, semua jaga. Teman-teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian? Cetus mantan wali kota Surabaya itu. Dan Bu Risma sampai saking geramnya, sampai-sampai melontarkan kalimat yang membuat para penggembos dan para politisi busuk tanah air punya kesempatan untuk menyerang dan mendesak salah satu kader terbaik PDI Perjuangan itu untuk minta maaf hanya karena mengucapkan kalimat berupa penyemangat agar para pegawai itu berubah dan mau bekerja dengan cepat untuk menuntaskan masalah di dapur umum. Memang sudah menjadi tabiat buruk aparatur negara, di mana ada sifat bukan tugasku bukan itu, biarin aja dia yang kerja, karena itu bukan tugas pokokku. Sehingga perlu digenjot dan diancam seperti yang dilakukan oleh Bu Risma. Karena memang benar tidak gampang memecat PNS, namun setidaknya dengan kalimat keras itu, setidaknya mereka akan bekerja dengan baik. Lantas apa ucapan Bu Risma? Mulai sekarang saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Artinya para PNS yang dimarahi itu kalau lihat-lihat seperti ini tak pindah semua ke Papua. Nah, kalau kita telaah kata per kata, maka ini kan hanya ancaman di balik harapan adanya perubahan di dalam diri para pegawainya. Mulai sekarang, saya tidak mau lagi lihat ini. Kalau lihat ini, kita pindah semua ke Papua. Saya nggak bisa pecat kalau nggak ada salah. Tapi saya bisa pindah ke Papua sana. Tolonglah, yang tugas sedikit. Ini adalah bukti kasih sayang Bu Risma kepada bawahannya yang dia ingin bekerja ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk membantu sesama yang terdampak COVID-19. Namun, seperti biasa, media-media besar maupun kecil seperti Kompas dan lainnya mempelintir ucapan Bu Risma. Seperti Kompas dan Tribun.news memberitakan judul videonya dan beritanya, Risma, saya bisa pindahkan ke Papua, yang tentunya akan menjadi santapan dan membuat pembacanya emosi tanpa membaca awal permasalahannya. Saya terus terang nggak peduli apa yang diomongin orang ya, karena bagi saya yang paling penting adalah saya bisa warga saya bisa merasakan nyaman untuk selama saya memimpin. Saya nggak peduli cara saya seperti apa dan orang ngomongin apa, biarin gitu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.